Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, boleh ada sebagaimana adanya bukan karena kuat gagah perkasa kita. Tema kita hari ini berbicara tentang iman. Imanmu telah menyelamatkanmu atau imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Lukas pasal yang ke-8. Ya, Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Lukas pasal 8, bisa membuka Alkitabnya. Ya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 56 yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita renungkan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan berbicara bahwa iman itu ya memberikan kesembuhan, iman itu menyelamatkan. Ada dua orang yang datang kepada Yesus dengan membawa beban pergumulan mereka. Datang kepada Yesus dengan iman. Ada persoalan, ada tantangan yang mereka hadapi. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pentingnya iman bagi kita? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Iman itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ya, jika kita memiliki iman, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan bagaimana cara kita menghadapi hidup ini? Nah, secara khusus ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, bagaimana cara kita menghadapinya? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menjalani hidupnya. Cara hidupnya akan berbeda. Terlebih ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, pergumulan, masa sukar akan berbeda. Reaksi dari setiap orang akan berbeda, dan orang beriman itu ya, dia mampu menghadapinya, ya, dan dia memiliki satu pribadi di mana dia memohon pertolongan. Nah, iman kepada Yesus Kristus sangat penting dalam hidup kita. Sebagai contoh, ada dua orang yang datang kepada Yesus dengan pergumulannya masing-masing. Kasus pertama kita melihat, ya, kasus pertama yaitu Bapak Yairus. Bapak Yairus datang menjumpai Yesus karena anaknya sakit. Ya, Pak Yairus. Ayat 41 berkata, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Untuk apa? Ya, ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Hampir mati, serius penyakit ini. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Kemudian di ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Kira-kira bisa kita bayangkan bagaimana Pak Yairus yang anaknya tadi sakit berat. Kemudian tiba-tiba ada orang berkata, anakmu sudah mati. Orang ini punya
pergumulan. Bukan dia yang sakit. Yang sakit anaknya, tapi pergumulan anaknya adalah pergumulan dia juga. Dia tidak akan mungkin membiarkan anaknya dalam keadaan sakit seperti itu. Tadi pagi saya katakan ada salah seorang jemaat bahwa tadi pagi jam 3 harus mengantarkan anak ke rumah sakit. Ya, karena sakit harus mengantar ke rumah sakit dan tidak bisa tenang tentunya. Ya, melarikan ke rumah sakit karena anak sakit. Pak Yairus anaknya sakit keras. Kemudian kita lihat ternyata anaknya perempuan ini kemudian meninggal. Betapa beratnya pergumulannya. Dan tidak ada harapan. Tidak ada lagi harapan bagi dia. Karena dia dengar berita anaknya sudah mati. Kasus yang kedua. Seorang ibu perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Cukup lama dia menderita. 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya dia sudah berjuang juga untuk sembuh. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjama jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dikatakan seorang ibu memiliki pergumulan, datang kepada Yesus, sakit pendarahan selama 12 tahun, tidak berhasil disembuhkan siapapun, dan ibu ini sangat menderita. Dia datang kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yairus dan ibu ini? Ketika dia menghadapi pergumulannya, ketika dia menghadapi persoalannya, kisah hidupnya, apa yang mereka lakukan, menjadi petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Saudara dan saya tentu punya pergumulan. Amin. Coba lihat kiri kanan muka belakang, jangan sampai kelihatan wajah-wajah pergumulan itu. Saudara bergumul, pasti ada beban, ada masalah, ada yang sakit. Ya, kita turut berduka ya, Nona Penny ya, tidak bersama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Papa dipanggil oleh Tuhan. Ya, sedih, betul. Ya, ada kesedihan yang kita alami. Ya, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita punya pergumulan. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada pergumulan juga. Atau mungkin pernah mengalami pergumulan yang sangat berat menurut saudara. Ya, kita mau dengar satu kesaksian dulu ya. Bapak Harun bisa maju ke depan. Beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan. Nah, kita lihat bagaimana pergumulan itu dihadapinya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita? Haleluya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi saya untuk menceritakan di mana tepatnya bulan 12 2022 yang lalu terjadi pendarahan juga seperti yang dikatakan firman Tuhan yang dikhotbahkan juga pada malam hari ini Bapak Ibu. Bukan secara kebetulan mengenai khotbah ini, tetapi saya secara pribadi Bapak Ibu sangat bersuka cita mendengar khotbah ini. Dan istri saya ada di belakang sana, Ibu Agnes, ya, bersama anak kami Gabriel Bapak Ibu. Dia istri saya pendarahan pada saat itu Bapak Ibu, pendarahan yang sangat keras, banyak sekali mengeluarkan darah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana pada saat itu penyebabnya adalah plasenta previanya di bawah Bapak Ibu. Kalau dalam ininya are-arenya di bawah. Biasanya kalau bayi lahir itu bayi dulu baru are-arenya Bapak Ibu. Tetapi ini terbalik Bapak Ibu. Are-arenya dulu baru bayinya. Dengan umur kehamilan pada saat itu 27 minggu ya.
bulan lebih. Ya, di mana pada saat itu Bapak Ibu tanggal 18 Desember 2022 terjadi pendarahan keras. Pada malam hari sekitar jam 10 kami harus larikan dia ke Surya Husada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai di sana paginya ditangani dan saat itu juga pendarahan itu stop Bapak Ibu. Tiba-tiba paginya tanggal 19 pagi itu sekitar jam 7 terjadi lagi pendarahan yang begitu banyak mengeluarkan darah Bapak Ibu. Dan dokter di sana tidak bisa untuk menanganinya, kami harus dirujuk ke rumah sakit Changla Bapak Ibu. Pada saat itu sempat kami ditolak oleh beberapa rumah sakit karena alasannya dengan tidak punya ruangan, semuanya full. Tetapi dokter Putra mengantar kami sendiri ke Changla Bapak Ibu, di mana sepanjang perjalanan pendarahan itu terus menerus mengeluarkan darah Bapak Ibu, dengan begitu banyaknya darah itu Bapak Ibu. Sampai di sana sekitar jam 10 siang mereka langsung menanganinya oleh dokter yang ada di sana. Ya, pada saat itu puji Tuhan darah itu, pendarahan itu stop Bapak Ibu. Ya, di mana dokter berkata bahwa ibu ini kita harus menjaga dulu kehamilannya karena masih sangat kecil. Kami tidak bisa melakukan tindakan operasi karena bayinya masih 27 minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, terus esok paginya tanggal 20 Desember sekitar jam 7 Bapak Ibu, ya terjadi lagi pendarahan yang begitu banyak mengeluarkan darah Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya kasih tahu kepada semua dokter yang ada di tempat itu karena ibunya pendarahan lagi. Ya, ketika saya kasih tahu mereka berkumpul di situ untuk harus operasi ibu ini karena demi keselamatan anak dan ibunya tentu kita harus melakukan tindakan. Ya, pada saat itu mereka berkumpul dan harus dioperasi jam itu juga Bapak Ibu. Ya, pada saat itu kami berdoa Bapak Ibu sama Ibu Agnes, kami berdoa, saya ingatkan dia tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus, pasti semua berjalan. Ya, saya katakan, ya setelah itu saya antar dia ke ruangan operasi Bapak Ibu. Setelah saya antar dia, saya keluar di luar. Tidak lama kemudian dokternya datang lagi dan berkata bahwa Pak, kami berikan lagi kesempatan buat Bapak untuk ngobrol sama Ibu karena operasi ini sangat berbahaya, sangat fatal karena ibunya dengan pendarahan yang begitu banyak keluarin darah Bapak Ibu. Ya, saya masuk lagi kamar operasi, ruangan operasi, kami berdoa, kami ngobrol dulu sama ibu karena operasi ini tidak biasanya operasi yang biasanya Bapak Ibu, tetapi operasi yang penuh risiko dengan darah yang begitu banyak keluar pada saat itu Bapak Ibu. Sekitar jam 10 Bapak Ibu, 10 siang masuk ruangan operasi, sekitar jam 12 siang sudah selesai operasinya Bapak Ibu. Dan anak saya Gabriel sudah keluar dari ruangan operasi untuk mengantar dia ke ini Bapak Ibu, ruangan bayi untuk bayi prematur. Pada saat itu berat badannya 1,4 Bapak Ibu, dengan kekurangannya, dengan napas yang dibantu oleh oksigen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan sangat kritis juga pada saat itu. Ya, saya antar dia, semuanya berkas saya urus buat dia Bapak Ibu. Nah, pada saat itu sekitar jam 1 siang saya dipanggil di ICU Bapak Ibu untuk masuk ICU untuk memberitahukan keadaan Ibu Agnes Bapak Ibu. Pas saya masuk ICU dan dokternya berkata bahwa ibu ini sangat kritis, ya, dengan kondisi yang lemah dan tidak sadarkan diri lagi Bapak Ibu, dengan sisa darahnya itu tinggal 1 koma Bapak Ibu, HB. Kalau HB secara manusia normal itu sekitar 10 sampai 15, tetapi ini ibu ini sisa 1 koma Bapak Ibu. Kalau secara manusia ini kehidupan itu tidak ada lagi. Ya, pada saat itu saya diberitahukan Pak tetap berdoa. Ya, sebelum dikatakan untuk berdoa, tetapi kami secara pribadi kami sudah terus menerus berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, berserah diri kepada Tuhan. Pada saat itu saya keluar di luar dan terus menerus memanggil saya antara ruangan anak saya bersama di ICU tempat istri saya Bapak Ibu untuk tanda tangan setiap
prosedur yang mereka lakukan pada saat itu Bapak Ibu. Ya, setelah itu Bapak Ibu kira-kira jam 10 malam. Jam 10 malam itu saya harus masuk lagi ke ICU untuk memberitahukan bahwa ibu ini kami butuh darah. Pada saat itu terus menerus pendarahan itu Bapak Ibu pas di ICU. Tidak bisa dikendalikan pendarahan itu Bapak Ibu. Mereka gantung darah sekitar 4 kantung di tangan, di kaki, semua ditransfusi darah pada saat itu. Kami kehabisan darah, kami ada butuh darah sekarang juga katanya. Kebetulan istri saya golongan darah A pada saat itu Bapak Ibu. Ya, darah A juga agak susah untuk mendapatkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, setelah itu saya keluar di luar dan untuk membagikan permintaan darah Bapak Ibu. Ya, saya bagikan kepada grup, kepada jemaat kami juga, gereja kami, saya bagikan permintaan darah itu Bapak Ibu. Kira-kira singkat cerita Bapak Ibu, kira-kira jam 12 saya dipanggil lagi. Kami sudah tidak punya darah lagi untuk ibu ini, tetapi ibu ini terus menerus pendarahan itu. Berapa banyak mereka masang darah, tetapi selang pendarahan kayak air di selang Bapak Ibu. Jadi darah itu tidak ada sedikit pun yang hinggap di badan Ibu Agnes. Makanya sekali masang darah 4 kantung, seberapa banyaknya dibawa juga, yang keluar itu segitu juga banyaknya Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba jam 12 itu saya dipanggil untuk memanggil kalau punya saudara untuk harus jam ini, kami butuh sekarang untuk darah ibu ini. Kalau punya saudara yang golongan darah A harus sekarang untuk donorkan darah buat ibu ini Bapak Ibu. Di situ saya memberitahukan kepada teman-teman saya, ada yang beberapa orang yang punya golongan darah A, dan mereka datang pada saat itu jam 12. Pada saat itu Bapak Ibu kami cari di tempat donor darah di Sangla itu, tetapi rumah sakit di tempat donor itu sudah tutup Bapak Ibu. Tidak dilayani lagi untuk donor darah buat ibu ini. Ya, saya kasih tahu dokternya, seketika saya kasih tahu bahwa tidak bisa donor darah karena sudah tutup. Dan dokternya itu berkata bahwa tetap aja di sini, nanti saya telepon kepada bank darah biar mereka tetap donor, biar mereka buka pada malam itu. Pas mereka telepon, dia berkata bahwa ibu ini tersedia darah. Ini satu peristiwa besar Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terlambat sedikit pun Bapak Ibu. Ya, pada saat itu kehabisan darah, tetapi mereka telepon bahwa ibu ini ada darah. Kami nggak tahu dari mana datangnya darah itu. Tidak ada seorang pun yang kasih tahu saya Bapak Ibu, kok bisa ada darah di situ. Itu hal yang sangat luar biasa bagi kami Bapak Ibu, yang Tuhan nyatakan mujizatnya kepada kami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, setelah itu Bapak Ibu saya keluar di luar, kami tinggal berdua dengan saudara istri daripada saya. Sekira-kira jam 3 subuh Bapak Ibu, saya dipanggil lagi di ICU. Ya, jam 3 subuh itu saya masuk lagi ICU. Pas saya masuk di sana Bapak Ibu, dokternya berkata bahwa sambil menundukkan kepala Bapak Ibu, kami sudah melakukan semua yang terbaik untuk ibu ini, tetapi ibu ini tidak meresponi apa yang kami lakukan. Jadi ibu ini 30 menit, paling lama 1 jam jantungnya stop Bapak Ibu. Ya, ini satu perkataan kalau secara yang sangat menyakitkan Bapak Ibu buat saya. Tetapi di situ saya berkata, saya percaya bahwa saya berkata kepada dokter pada saat itu, kalau memang ini yang terbaik buat saya siap terima. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dokter itu begitu meyakinkan saya Bapak Ibu, Bapak jangan kemana-mana, tunggu di depan pintu, biar kami gak cari Bapak lagi. Kalau kata kasarnya Bapak Ibu, ya ibu ini paling lambat 1 jam. Jadi Bapak jangan kemana-mana untuk mengambil mayatnya Bapak Ibu. Ya, ketika dia berkata begitu, saya keluar di luar. Saya nggak tunggu di depan pintu yang dia suruh untuk menunggu, tetapi saya agak jauh sedikit. Saya beritakan kepada saudaranya bahwa
pesan dokter begini-begini. Singkat cerita, ketika saya kasih tahu Bapak Ibu dan saudaranya dari ibu saya, istri saya, menangis dia di situ. Dia panik Bapak Ibu. Dia menelpon kepada saudara-saudara yang lain untuk membantu mengangkat mayatnya. Itu yang membuat iman saya diuji lagi di situ Bapak Ibu. Tetapi saya berusaha di situ Bapak Ibu untuk menenangkan dia. Saya berusaha. Saya menceritakan tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun Bapak Ibu. Ketika saya menceritakan itu, yang selama 12 tahun, Ibu Agnes baru saja 2 hari dia pendarahan. Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia. Saya berkata begitu kepada saudara Ibu Agnes. Saya ceritakan tentang Lazarus Bapak Ibu. Ya, sekalipun Lazarus sudah mati di dalam kuburan, sudah dikubur, tetapi Tuhan Yesus berkata dia hanya tidur Bapak Ibu. Saya ceritakan kepada dia, Tuhan saja bisa membangkitkan orang yang mati. Ibu Agnes cuma tidur, dia hanya istirahat. Saya berkata kepada saudara istri saya Bapak Ibu. Terus menerus dia menangis Bapak. Saya tenangkan dia. Kami berdoa di situ Bapak Ibu, karena kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Dia tidak pernah terlambat 1 detik pun. Bahkan dia disebut adalah Immanuel Bapak Ibu. Dia menyertai setiap orang-orang yang mau mengasihi dia Bapak Ibu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, esok sambil menunggu waktu untuk manggil di ICU tadi yang dibilangin setengah jam atau 1 jam lagi, kami menunggu di situ Bapak Ibu untuk panggilan dari ICU untuk mengangkat mayatnya. Kami menunggu sekitar jam 4, belum juga ada panggilan. Jam 5, belum juga. Jam 6, belum ada juga Bapak Ibu. Sampai jam 7 Bapak Ibu, belum ada panggilan juga. Saya penasaran dengan perkataan dokter itu tadi, yang bilangnya 30 menit atau 1 jam, ibu ini stop jantungnya. Tiba-tiba ada nomor baru yang menelpon saya Bapak Ibu, ya, untuk menemui dia di depan IGD pada saat itu. Saya ke depan untuk tiba-tiba saya menemui dengan Pak Richard Bapak Ibu. Mungkin Bapak kenal Richard Legatumpesi ya, dengan hambanya. Dia bertanya bahwa bersama istrinya, dia bertanya, mana Ibu Agnes? Ibu Agnes sudah di ICU dari kemarin sampai saat ini dia belum sadarkan diri. Ya, dia berkata bahwa kamu minta izin kepada dokter, nanti kita masuk doa buat Ibu Agnes ya. Saya masuk ke ICU, saya minta izin kepada dokter-dokter yang ada di situ Bapak Ibu ya. Ya, ICU itu sangat luas Bapak Ibu. Dia tidak ada pembatasnya, tetapi semua pasien yang kritis di dalam itu kelihatan semua Bapak Ibu. Kami masuk untuk minta izin, kami berdoa Bapak Ibu. Ya, ini Ibu Agnes, Pak Richard, saya bersama istrinya dan dokter yang 1 meja panjang Bapak Ibu. Ya, pas kami masuk berdoa dengan Pak Richard, dengan akhir doanya dia berkata bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Agnes buka mata. Pas yang ketiga kali Bapak Ibu, di situ terjadi mujizat Tuhan yang saya tidak pernah lihat. Tetapi di saat itu Roh Kudus membangunkan dia. Ya, di mananya tadi tidak sadarkan diri, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Agnes buka mata. Pada yang ketiga kalinya, Ibu Agnes dia buka mata Bapak Ibu. Dia menggerakkan tubuhnya, di mana tadi itu yang tidak sadarkan diri. Saya teriak di situ, istri saya masih hidup, dia tidur aja di sini. Dokter semua di situ bangun Bapak Ibu, melihat mujizat itu Bapak Ibu. Ya, mereka panik, dokter itu melihat, bangun semua dengan 1 meja panjang itu, melihat mujizat itu terjadi. Karena Ibu Agnes bisa buka mata, bisa menggerakkan badannya Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kami keluar di luar dengan Pak Richard berkata, kalau bukan pasien yang lain kita berdoa biar mereka Ibu Agnes melepaskan semua selang yang ada di badannya, biar dokter itu melihat mujizat Tuhan. Saya penuh kepercayaan dengan doa itu. Saya iman, percaya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, dengan singkat cerita Bapak Ibu, pada saat itu istri saya sudah sadar, sudah bisa, kalau kita ajak omong sudah bisa dengar. Nah, setelah itu sekitar jam 3 sore saya masuk lagi untuk menanyakan keadaan daripada Ibu Agnes. Ibu Agnes sudah sadar dan mereka masih operasi lagi Bapak Ibu, karena ada alat yang mereka pasang di dalam tubuhnya untuk mengurangi pendarahan pada saat itu. Ya, mereka operasi lagi untuk mengeluarkan alat itu karena tidak boleh lebih dari
1 kali 24 Iya. jam Bapak Ibu. Kemudian masa kritis lewat, terus dilewati masa kritis dengan doa ya. Iya. Kemudian akhirnya Tuhan berkati. Iya. Ibu dan anak Iya, sehat. sehat. Bapak. Padahal sesuatu Iya. yang tidak mungkin. Iya, secara- Wah, luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Ya, baik. Makasih Bapak ya untuk kesaksiannya, menguatkan kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Ini fakta. Dan memang kita ada dalam pergumulan. Ya, diperhadapkan dengan situasi yang ya sudah nggak ada harapan. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, petunjuk yang pertama baik dari Bapak Yairus yang mengalami pergumulan itu dan ibu yang pendarahan itu. Yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus membawa segala beban pergumulan kita. Ya, contoh konkret tadi Bapak Harun, membawa beban pergumulan kepada Tuhan. Setiap kali kita punya persoalan, punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia bergumul, anaknya sakit, bahkan akhirnya orang berkata sudah mati. Tetapi tetap dia datang kepada Yesus. Kemudian ada seorang ibu yang pendarahan 12 tahun. Ia maju mendekati Yesus dan berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang kepada Yesus ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi beban persoalan hidup, datanglah kepada Yesus. Mungkin kita mengalami rasa sakit, datang kepada Yesus. Punya pergumulan, masalah ekonomi, datang kepada Yesus. Masalah pekerjaan, datang kepada Yesus. Hati kita gundah gulana, datang kepada Yesus. Ada berbagai persoalan dalam hidup kita, datang kepada Yesus. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke kota itu, di situ ada Bapak Yairus yang punya persoalan, punya pergumulan. Di situ ada seorang ibu yang pendarahan 12 tahun. Ketika mereka tahu bahwa Yesus ada di situ, ketika mereka tahu bahwa Yesus datang ke kota mereka, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini kesempatan yang baik. Ada Yesus datang, ada Yesus menghampiri kita, ada Yesus di kota kita. Ini waktunya untuk membawa beban, ini waktunya untuk membawa pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak Yairus, ibu yang penyakit pendarahan 12 tahun, mereka dengar tentang Yesus, mereka tahu siapa Yesus, dan mereka datang kepada Yesus, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudara, kita lebih bersyukur lagi, bukankah Yesus Tuhan yang bersama-sama dengan kita? Dia adalah Immanuel, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Yesus pernah berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Ada banyak orang ketika memiliki beban pergumulan tidak menggunakan kesempatan ini. Dia tidak datang kepada Tuhan. Ya, dia kecewa tentang hidup ini. Dia tidak terima dengan persoalan ini. Dia kecewa dan tidak datang kepada Tuhan. Bukan itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Yairus ini. Padahal Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Orang ya yang melayani waktu itu imam. Pada umumnya waktu itu imam-imam ini tidak percaya kepada Yesus. Ahli-ahli Taurat. Tetapi karena dia dengar ada Yesus, dia tahu ada Yesus yang mampu memberikan
kesembuhan, yang mampu mengatasi persoalannya, yang mampu mengatasi pergumulannya. Pun demikian dengan ibu ini, mendengar tentang Yesus. Pada waktu Yesus berjalan dari kota ke kota, ada mujizat yang dia lakukan. Dia mengajar, dia sampaikan kebenaran, dan berita itu sampai kepada mereka. Dan tidak disia-siakannya. Datang kepada Yesus, berdoa. Berdoalah, bawa bebanmu, bawa persoalanmu itu kepada Tuhan, bawa pergumulanmu, dan naikkan doa permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur, jangan dengan bersungut-sungut. Terima kasih kesaksian Pak Harun tadi. Walaupun yang lain sudah panik, tenang, tenang, dan ingat firman Allah, tenang, ini baru 2 hari pendarahan, tenang. Tapi seringkali kita ketika punya beban, apa yang kita lakukan? Alah Tuhan, kenapa bebannya begini? Tuhan, kenapa bertubi-tubi? Kenapa banyak? Kenapa harus hadapi begini? Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Datang kepada Yesus, membawa segala beban pergumulan hidup dengan iman. Artinya ada satu keyakinan bahwa ketika aku datang kepada Tuhan, ketika aku meminta kepada Tuhan, Tuhan dengar permohonanku, Tuhan tahu pergumulanku, dan Dia tahu juga memberikan jalan keluar bagi persoalanku. Amin. Saya tidak tahu beban pergumulan saudara, tetapi Tuhan tahu. Yang terpenting bagi kita adalah kita tahu bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia sahabat kita, Dia teman kita, Dia bersama dengan kita, Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia peduli kepada kita. Dia tahu berapa besar, berapa banyak, berapa lama pergumulan yang kita hadapi. Datanglah kepada Yesus membawa segala bebanmu. Saudara, Pak Yairus datang. Waktu dia datang bukan secara gampang, saya kepala rumah ibadat lalu pinggir jalan, pinggir kasih-kasih. Tidak. Orang berdesak-desakan. Dia harus berjuang juga untuk mendekati Yesus. Seorang ibu yang pendarahan, kita tahu kondisinya sudah lemah. 12 tahun mengalami pendarahan itu. Sudah cukup lama. Sakit dia, uangnya juga sudah habis. Dalam kondisi yang sangat lemah, dia berjuang juga mendekati Yesus. Karena kita tahu imannya, di mana dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus. Bukan masalah di jubah itu, tetapi masalahnya adalah Yesus punya kuasa, mampu menyembuhkan dia, dan ibu itu punya iman. Jadi kira-kira begini, kalau aku datang kepada Tuhan, kalau aku datang kepada Yesus, berseru dan menyerahkan segala beban pergumulanku, Dia Tuhan yang sanggup menolong aku. Amin. Tuhan yang berkata loh, mari hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yairus datang. Waktu dia pergi, anak sakit keras. Tetapi kemudian ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, orang berkata, anakmu sudah mati. Aduh, seperti nggak ada harapan. Ibu ini berjuang di dalam sakitnya selama 12 tahun. Susah dia untuk mendekati Yesus. Tapi dia memiliki iman. Dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan membawa bebannya, membawa persoalannya, membawa pergumulannya. Dan kita tahu pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, petunjuk yang kedua bagi kita, ya. Yang kedua, lamanya pergumulan kita jangan melemahkan iman kita, melainkan tetaplah percaya. Lamanya saudara bergumul, lamanya saudara menderita, lamanya saudara susah, lamanya saudara mengalami persoalan itu dan Tuhan belum kunjung tiba memberikan jawaban.
jangan menjadi lemah iman kita. Ini persoalan yang penting. Banyak kali orang-orang akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau melayani, tidak mau lagi membaca kitab suci, membaca Alkitab, tidak mau lagi datang ke gereja karena dia punya persoalan dan persoalannya belum ada jalan keluar. Saya susah, kenapa saya harus ke gereja? Saya sulit, saya nggak sembuh. Persoalan saya berat sekali, saya sudah berdoa bertahun-tahun, belum ada jawaban. Kalau begitu nggak usahlah percaya kepada Tuhan lagi. Hati-hati. Petunjuk yang kedua ini penting. Jangan kita lemah iman kita. Ketika pergumulan itu lama kita alami. Ibu ini menderita 12 tahun. Pendarahan dia, saya pikir sangat menderita dia. Lama. Saya pernah mengalami ketika sakit cukup lama dan akhirnya saya tidak datang kepada Tuhan. Saya datang kepada dukun. Saya harus makan obat tiap hari selama 1 tahun. Kondisi semakin parah. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya pergi ke dukun. Serius. Dan ternyata ada banyak orang Kristen ketika lama dia bergumul, belum ada jawaban. Alternatifnya kemana? Pergi ke paranormal, pergi ke dukun. Dan itu berarti imannya hancur. Dan waktu itu saya pun berkata, iman saya hancur. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Tapi karena lamanya penderitaan itu, lama kok berbaring saja. Lama rasanya mengalami kesusahan itu, kemudian saya mulai goncang dan mulai ragu kepada Tuhan. Kenapa begitu lama? Lamanya pergumulan kita, ya, jangan membuat kita menjadi lemah. Seorang sahabat, dosen, sekolah teologi, ya, dia sudah sungguh-sungguh bertobat, dulu preman, dulu hidupnya luar biasa, katakan jahat begitu. Tapi kemudian dia mengalami sakit cukup lama. Dia harus cuci darah, terus menerus. Dia minta mujizat, belum datang juga. Setiap kali cuci darah menjadi rasanya tertekan dia, stres juga. Tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, harus semua diatur. Ya, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, masih 3 tahun lewat, masih dia alami. Tapi begitu lama, kok tidak sembuh. Satu ketika, dia mulai, imannya mulai goncang. Dia mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Dan saat ragu-ragu, dia dengar suara iblis, suara setan, dan berkata, itu kamu kan masih simpan kelewangmu itu, ambil dan goroklah lehermu, selesai. Dia mau tergerak, dia gemetar, dia mau ambil itu kelewangnya yang dia simpan itu, dan dia mau bunuh diri, saudara. Serius, dia mau bunuh diri. Waktu di kampus dia datang dan kami bercerita, dia bongkar semua. Tolong saya memang dosen, tapi penderitaan ini lama kok nggak sembuh. Saya lebih baik mati saja. Jangan bicara begitu, jangan bicara begitu. Kematian ada waktunya Tuhan kok. Jangan kita menyelesaikan diri kita. Kenapa ada banyak orang yang bunuh diri? Karena nggak kunjung tiba penyelesaian dari persoalannya. Dan begitu lama menderitaannya, udahlah mati saja. Hati-hati, lamanya kita bergumul. Jangan membuat iman kita lemah. Jangan dengar suara-suara lain. Jangan sampai orang berkata, ayo kita ngopi dan taruhlah sedikit cyanida, bubuk cyanida. Aman toh, nyaman toh. Hati-hati. Jangan sampai dengar suara yang berkata, ayo beli racun tikus, taruh stroberi sehingga jadilah racun rasa stroberi. Jangan dengar. Sudah modalnya ringan saja kok. Beberapa waktu yang lalu kan ada sepasang suami istri yang masih baru menikah itu sepakat bunuh diri, minum racun.
Ada orang yang datang ke rel kereta api dan memberi dirinya dilindas kereta api. Ada pergumulan yang cukup lama tidak terselesaikan. Ibu ini tidak kehilangan pengharapan. Dia tetap bertahan. Sudah lama dia menderita. Habis, bahkan dikatakan semua hartanya sudah habis. Tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Dia cukup berjuang, saudara. Ketika seseorang berjuang untuk sembuh, datang ke dokter ini, datang ke rumah sakit ini, itu artinya ada keyakinan bahwa dia sembuh. Datang ke tabib ini, dengan harapan aku akan disembuhkan, dan 12 tahun peristiwa itu. Tapi gak ada kesembuhan. Wajar sebenarnya secara manusia kalau kita berkata, ya sudahlah Tuhan, mati saja, selesai. Tapi ibu ini masih bertahan, dan ketika dia dengar Yesus datang, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Masih ada harapan. Ya, saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, bagi saudara. Sudah berapa lama saudara bergumul? Sudah berapa lama saudara mengalami sakit itu? Sudah berapa lama persoalan hidup yang berat itu kalian alami, saudara alami, Bapak Ibu alami, saya alami? Sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Belum. 12 tahun. Wow. Jangan kita baru masalah kita beberapa bulan saja, belum ada jalan keluar, kita mulai marah sama Tuhan, marah sama teman, marah sama sahabat. Wah, kita mulai kehilangan pengharapan dan berkata, sia-sia hidup seperti ini. Jangan. Petunjuk yang kedua, jangan lemah iman kita. Ketika pergumulan itu lama harus kita alami. Sudah berapa lama saudara bergumul menghadapi persoalan hidup yang berat ini, mengalami penderitaan ini? Masihkah memiliki pengharapan? Masihkah memiliki iman? Dan kita mau berkata, ya Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Amin. Percaya kepada Tuhan. Kalau hanya 1 tahun belum Tuhan jawab, apa gara-gara itu saya harus menyerah? Oh enggak, saya tidak akan menyerah. Saya tetap percaya. 2 tahun pun aku tetap percaya. Kenapa? Karena Dia Tuhan Allah yang mengerti keadaan kita, dan Dia sanggup menjawab tepat pada waktunya. Bukankah firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya? Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu kita dapat rezeki, ada waktunya kita bangkrut, susah, dan Tuhan izinkan itu semua. Bahkan dikatakan supaya kita takut akan Tuhan. Kalau saudara baca pengkhotbah, supaya manusia itu takut akan Allah. Sebab apa yang telah Allah buat dari awal sampai akhirnya, tak seorang pun di antara kita yang mampu memahaminya. Tetapi yang terpenting daripada kita adalah tetap percaya. Kita mau tetap berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Percaya, amin. Coba lihat kiri kanan dan tanya, berapa lama Anda menderita? Belum lama toh? Halo, belum lama kan? Aduh, hidupku susah, masa depan ini hancur, aku di PHK, beras sudah tidak ada lagi, ini lagi LPG-nya mahal lagi, ini BBM mahal lagi, aduh kontrakan, aduh. Memang kalau kita mau cari lagu dalam hidup ini, kalau mau ya, kalau diperbolehkan judulnya aduh. Aduh, uang habis, aduh, penyakit datang, aduh, apa lagi? Aduh, tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan bilang apa? Bersyukurlah senantiasa. Amin. Loh, kalau bersyukur ada enggak kata aduh? Enggak. Halo, apa kabar? Baik. Kamu menderita? Iya. Berapa lama? Sudah 6 tahun. Ada amin? Amin. Haleluya. Wah, keren ya. Saudara berapa lama menderita seperti ini? Sudah 10 tahun. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Oh, ini orang beriman ini. Berapa lama? Oh, cukup lama. Ibu ini 12 tahun pendarahan.
Dia sudah berjuang untuk sembuh. Sepertinya memang tidak ada lagi harapan. Tetapi dia tetap percaya. Dia datang kepada Yesus. Sentuhan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar dekat Yesus, tidak hanya sekedar menjamah jubahnya, tetapi lihat ada sesuatu yang dia harapkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia menyentuh, dan ingat dia tidak gampang loh dekat Yesus, karena orang berdesak-desakan, dikatakan banyak sekali, dan dia lemah. Orang-orang tidak akan berkata, silakan, mari bantu ibu ini yang sakit. Enggak, dia berjuang, dan kemudian ketika dia pegang, Yesus tahu ada kuasa yang keluar. Siapa yang menjamah jubahku? Petrus bilang udah banyak orang begini, tapi ini sentuhan beda. Ibu ini datang dengan sentuhan yang beda. Ada iman. Dan kemudian ketika dia tahu, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia mengaku, aku yang lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa lama kita menderita? Berapa lama permohonan kita belum dikabulkan Tuhan? Berapa lama kita sakit? Berapa lama kita susah dalam hidup ini karena Tuhan izinkan? Jangan itu membuat kita lemah iman. Jangan itu membuat kita kehilangan pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kemudian kita tahu Tuhan berkata kepada ibu itu, imanmu menyelamatkan engkau. Terjemahan lain dikatakan, sebenarnya yang ini yang lebih tepat, imanmu menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu, Yesus mengerti keadaan ibu ini. Dia paham dan dia peduli kepada ibu ini. Dia menyembuhkan ibu ini karena ibu ini datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 46 berkata begini, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, yaitu di depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Berapa lama kita mengalami penderitaan? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru membawa beban itu, maka waktunya Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pergumulan diangkat oleh Tuhan. Ya, jangan karena begitu lama belum kunjung tiba jawaban daripada Tuhan, jangan kita menjadi lemah iman kita. Amin. Jangan menjadi lemah. Petunjuk yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, beratnya pergumulan yang kita hadapi, jangan melemahkan iman kita, tetapi tetaplah memiliki pengharapan. Yairus, anakmu perempuan itu sudah mati. Ngapain lagi menyusahkan guru? Wow, ini berat loh. Seperti Pak Arun tadi katakan, kamu tunggu di sini aja ya, jangan jauh-jauh. Artinya apa? Tinggal nunggu waktu bawa jenazah istrimu. Wah, ini menggemparkan. Saya paham. Ngeri. Ya. Wah, ini dokter udah ngomong begitu. Silakan bicaralah. Bebas. Kita paham artinya. Dan terjadi mujizat ya, luar biasa ya. Ada darah. Beberapa waktu yang lalu di grup juga ada yang menyampaikan, ya ini bagus sekali, ada salah seorang jemaat juga, padahal dia baru sembuh loh ya. Baru sembuh ketika saya sebarkan juga kabar itu, ada beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang mau membutuhkan beberapa kantong darah. Dan darahnya cocok, dari tempat pekerjaan dia datang ke rumah sakit Sanglah untuk donor darah. Wah, saya bilang bagus, salut saya. Padahal dia sendiri ya mengalami hal ya pergumulan yang berat, tapi ini harus dibantu.
Ya, itu kan cara Tuhan. Ya, seperti Pak Harun tadi berdoa. Tuhan, ini berat. Anak usia begitu kandungan harus lahir, ini berat. Tapi kalau kita lihat, coba lihat anak itu Pak ya, yang dalam kandungan ibu waktu itu, yang digendong sekarang. Betul, dahsyat kan? Luar biasa kan? Amin. Tuhan dahsyat. Ya, Yairus, anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru lagi. Aduh, Tuhan, selesai sudah. Waktu dia mendekati Yesus, ada harapan karena anak masih hidup. Memang sakit berat, bukan sakit yang biasa-biasa, bukan sakit kaleng-kaleng penyakitnya, bukan. Ini serius. Dikatakan bahwa itu serius penyakit itu. Berat. Apakah karena orang berkata sudah mati? Ya udahlah, terlambat engkau Tuhan. Ya sudahlah, sia-sia aku datang ke Tuhan. Tapi Yesus paham. Yesus mengerti keadaan Pak Yairus. Perhatikan di ayat 50 berkata begini. Tetapi Yesus mendengar orang tadi berkata, Yairus, anakmu sudah mati. Didengar oleh Yesus. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Wah, udah mati. Jangan takut, udah mati. Jangan takut, percaya saja. Hanya percaya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bagus itu ya, only believe. Hanya percaya saja. Nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Nggak perlu lagi butuh donor. Nggak perlu lagi, nah percaya saja. Tapi sudah mati. Kalau waktu keadaan parah, kritis, aku percaya Tuhan engkau berkata begitu. Tapi orang-orang ini bilang sudah mati. Apa mereka bohong? Enggak, memang sudah mati. Sudah, Tuhan Yesus tahu sudah mati. Tapi dalam kondisi pergumulan yang berat itu, Tuhan bilang apa? Hanya percaya. Jangan takut. Jangan goncang imanmu. Jangan ragukan Tuhan. Engkau tadi datang dengan harapan anakmu sembuh. Tetap pertahankan itu. Ada berita, ada suara berkata anakmu mati. Tetap tenang. Percaya saja. Anakmu selamat. Oh, selamat. Bisa jantungan ini juga. Aduh. Bukankah ketika kita menghadapi beban berat, kita bisa merasakan juga mulai ragu kepada Tuhan. Mulai mau putus asa, ini kok pergumulan gak selesai-selesai toh. Bergumul lagi, susah lagi. Kapan selesai pergumulan ini? Saudara punya pergumulan dan datang lagi pergumulannya. Dan datang lagi, aduh pergumulan lagi. Oh, hidup susah. Tapi sebenarnya begini, beratnya pergumulan ini nanti kita lihat. Akhirnya Yairus melihat kuasa Allah yang dahsyat. Jadi kalau saudara punya pergumulan yang besar, saudara akan melihat kuasa Allah yang dahsyat. Amin. Jadi bersyukurlah kalau saudara punya pergumulan yang berat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan pastikan bersyukur punya pergumulan yang berat. Amin. Amin. Siap menerima pergumulan yang berat? Siap menerima penderitaan yang berat? Kemarin sudah lewat loh, tapi akan datang lagi lebih berat. Amin. Amin. Luar biasa iman Bapak Ibu ini. Imanmu menyelamatkan engkau. Pak Yairus, anakmu sudah mati. Tenang. Tenang. Percaya saja. Hanya percaya. Hanya percaya. Saya mau berkata Bapak Ibu, tidak mudah. Jujur. Tidak mudah tetap menjadi tenang ketika beban begitu berat. Tidak mudah begitu tenang kita menghadapi beban yang begitu berat. Tetapi Tuhan mau kita tetap tenang. Tuhan mau jangan takut. Tuhan mau supaya kita tetap percaya. Sekali kita berkata aku percaya kepada Yesus, tetap pertahankan itu. Perhatikan. Di ayat berikut berkata, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Benar kan? Mati kan?
Meninggal kan? Iya, memang meninggal anak itu. Ya. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Loh, masa tidur seperti ini? Yang benar aja. Padahal memang mati. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Mereka mentertawakan Yesus. Seringkali juga begini Bapak Ibu, ketika kita masih berharap, padahal sudah tidak ada pengharapan, orang lain bisa mentertawakan kita. Masih tetap percaya. Berat bebanmu itu loh. Enggak ada harapan loh, kok masih percaya saja. Ini enggak beres ini. Mungkin kita ditertawakan. Nah misalnya kita punya impian, oke, bukan penderitaan. Ya kita mau, ya pelayanan kita besar. Misalnya gereja kita menjadi gereja yang besar, yang diberkati Tuhan. Tapi orang bilang, kamu mau jadi gereja besar? Berapa ribu jemaat? Berapa kaya jemaat? Aduh iya ya, aduh nggak jadi deh. Nggak ada iman namanya. Kamu menghayal ya, mau buka pelayanan di sana. Berapa banyak sih jemaat yang mau terlibat pelayanan? Berapa banyak jemaat yang dukung kamu mau melayani? Berapa banyak anak-anak muda yang siap melayani? Mana? Memang mereka mendengar khotbah melayani kemarin kan? Tapi mana? Oh iya ya. Akhirnya saya kemudian, ya nggak usah gini-gini aja deh Tuhan. Berarti saya lemah. Ya Bu Pendeta kemarin bilang, usia kita ini sudah semakin tua. Waktu sudah semakin dekat. Berarti gerak harus semakin cepat. Amin. Amin. Tapi kan mana uangnya? Mana tenaganya? Mana yang mau melayani ke sana? Mana yang mau enggak jadi deh Tuhan, doanya ganti aja doanya Tuhan. Ya begini-begini aja deh. Yang penting enjoy. Enjoy apaan? Oh saudara punya impian menjadi orang yang akan diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi orang lain bilang, lihat dirimu, keadaanmu aja kayak gitu. Mau jadi orang hebat? Oh iya ya. Jangan dengar orang lain. Tapi apa yang kita yakini, apa yang kita imani, pertahankan. Yesus ditertawakan oleh orang-orang itu. Udah mati. Kok kau bilang tidur? Ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Tatkala bagi kita tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah mungkin terjadi. Persoalannya, adakah kita percaya bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi kita ternyata mungkin bagi Tuhan dan akhirnya terjadi juga dalam hidup kita. Padahal berat persoalan itu, berat masalahnya, berat kasusnya, tetapi Tuhan sanggup menolong. Lalu di ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Jadi benar-benar anak itu meninggal. Karena rohnya udah keluar, udah kembali. Udah pergi ya, tidak ada dalam tubuhnya. Tapi Yesus bilang kembali. Jadi roh itu kembali. Ya, maka kalau roh seseorang kembali kepada dirinya berarti dia hidup. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kalau peristiwa tadi kesaksian Pak Harun, ya sudah kumpul ya, hamba Tuhan berdoa. Dokter ada di situ. Dokter bilang ya tunggu waktu. Mungkin hanya tinggal nunggu tit gitu ya, lurus ya, tinggal nunggu lurus. Tapi ketika didoakan buka mata, melihat, hidup. Wow, saya yakin waktu itu Pak bersuka cita luar biasa. Betul ya? Aduh kalau bisa lompat-lompat deh. Aduh bahagia, senang. Tetapi masih ada tantangan berikut. Ada pergumulan berikut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa berat beban kita, berapa berat persoalan yang kita hadapi, berapa berat pergumulan yang kita hadapi.
Ya jangan kita berkata ini Tuhan saya nggak sanggup dan engkau pun tak sanggup lagi. Buktinya kok belum engkau tolong. Tuhan tidak pernah tidak punya kekuatan untuk menolong kita. Ya, maka dia katakan mari datang kepadaku, segala yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi tidak ada satu persoalan yang sangat-sangat berat sekali sehingga Tuhan berkata, aduh sorry deh, aku gak bisa nolong kamu ya, berat sekali bebanmu itu. Mungkin kalau kita datang kepada seseorang, orang lain bisa berkata, maaf saya gak bisa tolong. Tapi Yesus tidak pernah berkata, maaf saya gak bisa nolong. Mari datang, miliki iman, percaya enggak? Yairus anakmu sudah mati. Tenang, jangan takut, hanya percaya saja, percaya saja. Oh saya punya masalah berat. Yesus berkata tenang, jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada Yesus, Guru, sanggupkah engkau menolongku, menyembuhkan aku? Waktu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka orang itu berkata, aku percaya. Seketika itu juga sembuh dia. Aku percaya. Jadi yang dituntut oleh Tuhan dari kita, masihkah memiliki iman sekalipun berat beban kita, pergumulan kita. Petunjuk yang ketiga ini penting Bapak Ibu, karena dalam kondisi beban berat banyak orang gagal mempertahankan imannya. Angka bunuh diri meningkat karena tekanan yang luar biasa. Banyak orang yang mulai stres, depresi, jalan-jalan di jalan sana dengan tidak jelas lagi. Otaknya tidak mampu menghadapi persoalan hidupnya, mulai bingung, mulai linglung. Tetapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan tetap teguh imannya bahwa beratnya pergumulan tidak akan membuat kita menjadi lemah, melainkan beratnya pergumulan membuat kita semakin tahu betapa kuatnya kita menghadapi persoalan itu. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak memberikan atau mengizinkan beban pergumulan itu melebihi kekuatan kita. Jadi kalau persoalan pergumulan saudara sangat berat, artinya saudara punya kekuatan yang tangguh, yang luar biasa. Dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Orang itu, anak itu mati. Kalau tidak seperti itu, orang-orang di sekitar itu dan Pak Yairus tidak akan melihat jauh lebih besar dari apa yang dia minta. Dia minta anaknya sembuh karena sakit. Tapi apa yang Yesus buat? Dihidupkan. Artinya tadi permintaannya hanya untuk disembuhkan, tapi ini dihidupkan. Firman Tuhan katakan, Dia Allah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta, dari kita harapkan. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Berat pun beban hidup ini, jangan takut, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, itu saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan. Itulah hidup. Untuk itu, petunjuk bagi kita pada malam hari ini. Saya tidak tahu beban pergumulan saudara, seberapa lama, seberapa berat, seberapa banyak. Tetapi yang jelas, malam hari ini kita diingatkan Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan, aku datang. Ini pergumulanku Tuhan. Ini perasaanku Tuhan. Ini persoalan yang kuhadapi Tuhan. Serahkan. Serahkan kepada Dia. Datang kepada Dia. Tuhan, lamanya aku bergumul tidak akan membuat aku lemah imanku. Lamanya kita bergumul, persoalan itu, penyakit itu, penderitaan itu cukup lama, tapi jangan menjadi kehilangan pengharapan, jangan kehilangan iman, tetaplah percaya kepadanya. Petunjuk yang ketiga, beratnya pergumulan itu. Ya, pergumulan yang kita hadapi, jangan melemahkan iman kita, tetapi tetaplah miliki pengharapan. Tuhan memberkati kita, sudah kita bangkit berdiri, meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita masih terus menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Selagi kita hidup,
Hari ini mungkin kita mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat. Tapi besok-besok juga ada pergumulan. Ya, dan kita mau berkata, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini.